Kisah Roro Mendut. Roro Mendut adalah seorang gadis cantik yang berpendirian teguh. Karunia kecantikan yang luar biasa membuat Roro Mendut menjadi rebutan para pria. Mulai dari kalangan rakyat biasa, bangsawan hingga panglima perang. Suatu ketika, Roro Mendut diculik oleh Adipati Pragolo II, penguasa Kadipaten Pati, untuk dijadikan selir. Namun sebelum menjadi selir Adipati Pragolo II, Roro Mendut direbut oleh Panglima Perang Kerajaan Mataram, Tumenggung Wiroguno, untuk dijadikan selir pula. Lantas, bagaimana nasib Roro Mendut selanjutnya? Berikut kisahnya. Dahulu di pesisir pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di daerah Pati, Jawa Tengah, tersebutlah sebuah desa nelayan bernama Teluk Cikal. Desa itu termasuk ke dalam wilayah Kadipaten Pati yang diperintah oleh Adipati Pragolo II. Kadipaten Pati sendiri merupakan salah satu wilayah taklukan dari Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Di Teluk Cikal hidup seorang gadis anak nelayan bernama Roro Mendut. Ia seorang gadis yang cantik dan rupawan. Roro Mendut juga dikenal sebagai seorang gadis yang teguh pendiriannya. Ia tidak sungkan-sungkan menolak para lelaki yang datang melamarnya, sebab ia sudah memiliki calon suami, yakni seorang pemuda desa yang tampan bernama Pranacitra, putra Nyai Singabarong, seorang saudagar kaya raya. Suatu hari, berita tentang kecantikan dan kemolekan Roro Mendut terdengar oleh Adipati Pragolo II. Penguasa Kadipaten Pati itu pun bermaksud menjadikannya sebagai selir. Sudah berkali-kali ia membujuknya, namun Roro Mendut tetap menolak. Merasa dikecewakan, Adipati Pragolo II mengutus beberapa pengawalnya untuk menculik Roro Mendut. Hari itu ketika Roro Mendut sedang asyik menjemur ikan di pantai seorang diri, datanglah utusan Adipati Pragolo. "Ayo gadis cantik, ikut kami ke keraton," seru para pengawal itu sambil menarik kedua tangan Roro Mendut dengan kasar. "Lepaskan aku," teriak Roro Mendut sambil meronta-ronta. "Aku tidak mau menjadi selir Adipati Pragolo, aku sudah punya kekasih." Para pengawal itu tidak peduli dengan rengekan Roro Mendut. Mereka terus menyeret gadis itu naik ke kuda lalu membawanya ke keraton. Sebagai calon selir, Roro Mendut dipingit di dalam puri Kadipaten Pati di bawah asuhan seorang dayang bernama Ni Semongko, dengan dibantu oleh seorang dayang yang lebih muda bernama Gendok Duku. Sementara Roro Mendut dalam masa pingitan di Kadipaten Pati sedang terjadi gejolak. Sultan Agung menuding Adipati Pragolo II sebagai pemberontak karena tidak mau membayar upeti kepada Kesultanan Mataram. Sultan Agung pun memimpin langsung penyerangan ke Kadipaten Pati. Menurut cerita, Sultan Agung tidak mampu melukai Adipati Pragolo II karena penguasa Pati itu memakai kerewaja atau baju zirah yang tidak mempan senjata apapun. Melihat hal itu, abdi pemegang payung sang sultan yang bernama Ki Noyodarmo pun berkata, "Ampun Gusti Prabu, perkenankanlah hamba yang menghadapi Adipati Pragolo." Pinta Ki Noyodarmo seraya memberi sembah. "Baiklah abdiku, gunakan tombak baru kelinting ini," ujar sang sultan. Berbekal tombak pusaka baru kelinting, Ki Noyodarmo langsung menyerang Adipati Pragolo II. Namun serangannya masih mampu ditepis oleh Adipati Pragolo II. Saat Adipati itu lengah, Ki Noyodarmo dengan cepat menikam pusaka baru kelinting ke bagian tubuh sang Adipati yang tidak terlindungi oleh baju zirah. Adipati Pragolo II pun tewas. Sementara itu, para prajurit yang dikomandani Panglima Perang Mataram, Tumenggung Wiroguno, segera merampas harta kekayaan Kadipaten Pati, termasuk Roro Mendut. Tumenggung Wiroguno langsung terpesona saat melihat kecantikan Roro Mendut. Ia pun memboyong Roro Mendut ke Mataram untuk dijadikan selir.
Tumenggung Wiroguna berkali-kali membujuk Roro Mendut untuk dijadikan selir, namun selalu ditolak. Bahkan di hadapan Panglima itu, ia berani terang-terangan menyatakan bahwa dirinya telah memiliki kekasih bernama Pronocitro. Sikap Roro Mendut yang keras kepala itu membuat Tumenggung Wiroguna murka. "Baiklah Roro Mendut, jika kamu tidak ingin menjadi selirku, maka sebagai gantinya kamu harus membayar pajak kepada Mataram," ancam Tumenggung Wiroguna. Roro Mendut tidak gentar dengan ancaman itu. Ia lebih memilih membayar pajak daripada harus menjadi selir Tumenggung Wiroguna. Oleh karena masih dalam pengawasan prajurit Mataram, Roro Mendut kemudian meminta izin untuk berdagang rokok di pasar. Tumenggung Wiroguna pun menyetujuinya. Ternyata dagangan rokoknya laku keras. Bahkan orang juga beramai-ramai membeli puntung rokok bekas isapan Roro Mendut. Suatu hari ketika sedang berjualan di pasar, Roro Mendut bertemu dengan Pronocitro yang sengaja datang mencari kekasihnya itu. Pronocitro berusaha mencari jalan untuk bisa melarikan Roro Mendut dari Mataram. Setiba di istana, Roro Mendut menceritakan perihal pertemuannya dengan Pronocitro kepada Putri Arumardi, salah seorang selir Wiroguna, dengan harapan dapat membantunya keluar dari istana. Roro Mendut tahu persis bahwa Putri Arumardi tidak setuju jika Wiroguna menambah selir lagi. Putri Arumardi dan selir Wiroguna lainnya yang bernama Nyai Ajeng menyusun siasat untuk mengeluarkan Roro Mendut keluar dari istana. Bersama dengan Pronocitro, Roro Mendut berusaha untuk kembali ke kampung halamannya di Kadipaten Pati. Namun sungguh disayangkan, pelarian Roro Mendut dan Pronocitro diketahui oleh Wiroguna. Pasangan ini akhirnya berhasil ditemukan oleh prajurit Wiroguna. Roro Mendut pun dibawa kembali ke Mataram, sedangkan secara diam-diam Wiroguna memerintahkan abdi kepercayaannya untuk menghabisi nyawa Pronocitro. Alhasil, kekasih Roro Mendut itu tewas dan dikuburkan di sebuah hutan terpencil di Ceporan, Desa Gandu, terletak kurang lebih 9 km sebelah timur kota Yogyakarta. Sepeninggal Pronocitro, Tumenggung Wiroguna kembali membujuk Roro Mendut agar mau menjadi selirnya. Namun usahanya tetap sia-sia. Gadis cantik itu tetap menolak. Sang Panglima pun tidak kehabisan akal. Ia kemudian menceritakan perihal kematian Pronocitro kepada Roro Mendut. "Sudahlah Roro Mendut, percuma saja kamu menikah dengan Pronocitro," ujar Tumenggung Wiroguna. "Apa maksud Tuan?" tanya Roro Mendut mulai cemas. "Pemuda yang kamu kasih itu sudah tidak ada lagi," jawab Tumenggung Wiroguna. "Kanda Pronocitro sudah tidak ada lagi?" "Ah, itu tidak mungkin terjadi. Aku baru saja bertemu dengannya kemarin," kata Roro Mendut tidak percaya. "Jika kamu tidak percaya, ikutlah bersamaku. Akan kutunjukkan kuburnya," ujar Tumenggung Wiroguna. Roro Mendut pun menurut untuk membuktikan perkataan Tumenggung Wiroguna. Betapa terkejutnya Roro Mendut begitu sampai di tempat Pronocitro dikuburkan. Ia berteriak histeris di hadapan makam kekasihnya. "Sudahlah Mendut, tak ada lagi gunanya meratapi orang yang sudah mati," ujar Wiroguna. "Ayo, kita tinggalkan tempat ini." Roro Mendut pun bangkit lalu mengikuti Tumenggung Wiroguna sambil terus menangis. Belum jauh mereka meninggalkan tempat pemakaman itu, Roro Mendut pun murka dan mengancam akan melaporkan perbuatan Wiroguna kepada Raja Mataram, Sultan Agung. "Tuan jahat sekali. Perbuatan Tuan akan kulaporkan kepada Raja Mataram agar mendapat hukuman setimpal," ancam Roro Mendut. Seketika Tumenggung Wiroguna menjadi sangat marah. Ia kemudian menarik tangan Roro Mendut untuk dibawa pulang ke rumahnya. Namun gadis itu menolak dan meronta-ronta untuk melepaskan diri. Begitu tangannya terlepas, ia menarik keris milik Tumenggung Wiroguna yang terselip di pinggangnya. Roro Mendut kemudian berlari menuju makam kekasihnya. Panglima itu pun berusaha mengejarnya. "Berhenti Mendut!" teriaknya. Setiba di makam Pronocitro, Roro Mendut bermaksud untuk bunuh diri. "Jangan Mendut, jangan lakukan itu!" teriak Tumenggung Wiroguna yang baru saja sampai. Namun,
Semuanya sudah terlambat. Roro Mendut telah menikam perutnya dengan keris yang dibawanya. Tubuhnya pun langsung roboh dan tewas di samping makam kekasihnya. Melihat peristiwa itu, Temenggung Wiroguna merasa amat menyesal atas perbuatannya. Penyesalan itu tak ada gunanya karena semuanya sudah terjadi. Untuk menebus kesalahannya, Tumenggung Wiroguna menguburkan Roro Mendut satu liang dengan Prono Citro. Begitulah kisah perjuangan Roro Mendut dalam mempertahankan harga diri dan kesetiaannya. Demikian cerita kisah Roro Mendut dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hingga kini kisah ini masih dikenang dan menjadi simbol cinta yang abadi dalam masyarakat Jawa. Oleh Y.B. Mangunwijoyo, cerita ini telah ditulis dalam trilogi karya sastra klasik berjudul Roro Mendut, Gendok Duku, dan Lusi Lindri yang dimuat di harian Kompas secara bersambung.